hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya bersuka cita hari ini karena saya berkesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudari di rumah kita masing-masing. Saya percaya sesuatu yang besar Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara dan saya pada hari ini. Biarlah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan nyata di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib di hadapan Engkau Tuhan. Kami akan terus maju dan maju Tuhan. Kami tidak mau mundur Tuhan, tapi kami akan tetap maju bersama-sama dengan Engkau. Roh-Mu yang akan menuntun kami. Bahkan di dalam hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan akan menguatkan setiap jemaat-Mu dimanapun jemaat ini berada, apapun kondisi mereka. Tuhan akan jamah, Tuhan akan lawat hati mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami mau Tuhan memuji dan memuliakan Engkau dengan hati yang tulus murni di hadapan Engkau Tuhan. Kami mengharapkan sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Mari kita puji Dia, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yes God.
pikiran kami Tuhan hadir di tempat kami masing-masing Tuhan. Pikiran kami terbatas, hati kami terbatas untuk menyelami pikiran-Mu Tuhan. Tapi Roh Kudus akan menolong kami pada saat ini untuk kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Nya Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya di setiap langkah kami Tuhan, tangan-Mu selalu menuntun jalan kami. Amin. Terima kasih. Lawat setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Lawat setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan di setiap langkah. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku. Karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada
serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu, ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Percaya, ku percaya, Kau Tuhan atasku, serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Yes Lord, hidupku aman di dalam-Mu, kami berjalan, ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done forever. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Kau sudah selesaikan Tuhan, kami percaya. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Semua sudah selesai. Your will be done. Yes, terima kasih Tuhan. Selamanya Tuhan kami akan dalam hadirat-Mu. Selamanya Tuhan kami akan memuji-muji Engkau Tuhan. Oh, beri kekuatan bagi kami Tuhan, supaya kami tetap berada di jalan kebenaran-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Biji matamu, Kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu, Bapa. Ku percaya padamu. Aku biji matamu, Kau membangun hidupku dalam
Engkau turut bekerja Tuhan dalam setiap perkara-perkara kami Tuhan. Dalam segala perkaraku Engkau turut bekerja, ku percaya pada. Mari sembah Dia. Bapa, ku percaya padamu. Engkau sudah selesaikan di kayu salib. Kami percaya kami keluar Tuhan sebagai seorang pemenang. Kami tidak akan lemah lagi. Kami tidak takut Tuhan. Oh Jesus. Segala perkaraku Engkau turut bekerja, ku percaya padamu. Bapa, ku percaya padamu. Aku biji matamu, Kau menjamin hidupku. Dalam segala perkaraku Engkau turut bekerja, ku percaya padamu. Bapa. Yes God, mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya segala perkara sudah Yesus tanggung di kayu salib. Dan Yesus sudah mengerjakan semuanya. Dan saya percaya pujian penyembahannya akan membangkitkan iman saudara dan saya. Kita akan keluar sebagai lebih dari seorang pemenang. Kita akan berani menyatakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Saya berdoa, saya percaya jemaat Tuhan, walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka, saya percaya semua akan dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang menjamah hati dan pikiran kami Tuhan. Kami percaya Engkau tidak berhenti bekerja Tuhan. Mujizat demi mujizat akan terjadi Tuhan di dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Kami akan menuai Tuhan. Meskipun saat ini pandemi Tuhan, tapi kami percaya kami akan menuai. Kami akan menuai jiwa-jiwa. Kami akan menuai berkat yang daripada Engkau. Kuatkan hati kami Tuhan. Kuatkan hati kami, teguhkan iman kami Tuhan. Terima kasih, persiapkan hati kami Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar itu menjadi kekuatan bagi kami, mengubahkan hidup kami Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah firman yang hidup. Firman yang berasal dari perkataan-Mu Tuhan akan membangkitkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus setiap jemaat sama-sama kita katakan amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada hari ini. Selamat pagi, kita mau menikmati hadirat Tuhan terus, amin saudaraku. Pada hari ini saya percaya saudara sudah diberkati dengan pujian dan penyembahan. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar mengenai bagaimana doa yang penuh dengan kasih. Amin saudaraku. Kita akan buka firman Tuhan di Lukas 10 ayat 38. Mari kita buka Alkitab kita. Lukas 10 ayat 38. Di sini dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Ayat 41-nya saudaraku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin saudaraku. Saudara bayangkan, mari kita saudara berada di posisinya Marta dan Maria saudaraku. Waktu Tuhan Yesus datang, mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus itu seorang yang sangat besar, seorang yang mereka kagumi, dan mereka begitu dekat. Saya percaya bahwa Maria dan Marta mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan Yesus waktu mereka datang ke rumahnya, ke kampungnya Maria dan Marta. Amin saudaraku.
Tapi dua hal yang berbeda yang dilakukan oleh Marta dan Maria. Saudara melihat di sini di ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudaraku, waktu Yesus sudah masuk ke rumahnya Maria dan Marta, dan Tuhan Yesus sudah duduk, dan hal yang menurut Maria yang terbaik adalah dia duduk di kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan segala perkataan daripada Tuhan Yesus. Sedangkan Marta, saudaraku, begitu sibuk karena dia tahu yang datang adalah tamu agung, tamu besar, tamu yang begitu mereka kagumi. Saudaraku, kita baca di ayat 40, di sini dikatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, saya rasa pada saat begitu sibuknya dia dan dia gusar, saudaraku, karena dia lihat Maria duduk, saudaraku, dan hanya mendengarkan apa yang Yesus katakan. Di sini dia mengatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani, yang mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Saudaraku, dia melihat sepertinya Maria duduk tenang, enak. Mungkin pada saat ini saudaraku, saudara begitu sibuk karena mungkin saudara mau mendapatkan sesuatu yang terbaik. Saya percaya pada saat ini Maria dan Marta mau mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan Yesus. Dia melihat seseorang yang begitu luar biasa, yang begitu mereka kagumi, yang sudah melakukan perkara-perkara ajaib di depan mata mereka, saudaraku. Tapi saudara, kita baca selanjutnya. Suruhlah dia membantu aku, kata Marta. Suruhlah Maria itu membantu aku karena aku begitu sibuk. Itu yang dikatakan Marta kepada Tuhan Yesus. Saudara tahu apa jawaban Tuhan Yesus di ayat 41? Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudaraku, saya di sini katakan tetapi Tuhan menjawab. Saudara bayangkan, begitu sudah lelahnya Marta melakukan pekerjaannya yang terbaik, saudaraku, melayani Tuhan. Dia mengatakan, tidak kau melihat bahwa aku begitu sibuk dan aku butuh pertolongan, Maria. Dia malah duduk dan mendengarkan kau berbicara. Tapi di ayat 41-nya, tapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudaraku, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita menyusahkan diri kita dengan banyak sekali perkara. Kita mengatakan, Tuhan, aku mau melakukan ini supaya saya semakin diberkati. Tuhan, saya mau melakukan pelayanan ini. Tuhan, saya mau melakukan ini dan melakukan itu, saudaraku. Tapi saudara tahu di ayat 42 dikata, tetapi hanya satu saja yang perlu, kata Tuhan. Tuhan gak menuntut banyak kepada kita, saudaraku, amin. Karena Tuhan mengatakan berkat itu dari Tuhan, saudaraku. Saudara, dikatakan di sini, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik menurut Tuhan, yang terbaik, saudaraku. Menurut Tuhan Yesus kita yang terbaik adalah, saudaraku, di sini kata Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, saya mau katakan ada satu yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Karena kita tidak pernah memperjuangkannya untuk mendapatkannya. Itu anugerah dari Tuhan, saudara tahu. Yesus Kristus itulah bagian yang terbaik. Kadang-kadang saudaraku, kita begitu sibuk seperti Marta, kita pikir bahwa apa yang kita lakukan ini sempurna di mata Tuhan. Kita pikir bahwa dengan ini kita bisa melakukan yang terbaik bagi keluarga kita. Tapi sebenarnya saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan hanya satu saja yang perlu. Di sini dikatakan hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara tahu? Yaitu keintiman, saudara. Doa yang penuh dengan keintiman. Tuhan tidak pernah meminta harta kita, saudaraku, karena itu saya percaya itu berasal daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah minta sesuatu yang besar, saudaraku, dari kita. Yang Tuhan rindukan, saudaraku, keintiman. Mendengarkan dia berbicara, saudara. Di sini kita melihat
Bagaimana Marta, saudaraku, bagi Maria, saudaraku. Waktu Yesus duduk dan dia cepat-cepat duduk di kakinya Tuhan, dan dia memasang telinganya dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Itu adalah bagi Maria, itulah yang terbaik. Dan Tuhan suka dengan hal itu. Jadi Tuhan katakan di ayat 42 tadi, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan pernah diambil oleh siapapun. Saudara tahu, mungkin kita dikecewakan, mungkin harta kita hilang, padahal kita sudah memperjuangkan harta kita. Banyak kebohongan-kebohongan dunia yang dunia ini tawarkan kepada kita, sehingga kita lupa bahwa hanya satu saja yang perlu, yaitu hubungan intim dengan Tuhan. Begitu banyak tawaran-tawaran dunia, sehingga hubungan intim kita lalai menjaga hubungan intim kita dengan Tuhan, saudaraku. Sehingga akhirnya kita kecewa, sehingga akhirnya kita khawatir. Marta melakukan ini semua, dia khawatir. Padahal Tuhan mengatakan hanya satu saja yang perlu. Hanya perlu duduk di kakiku, mendengarkan apa yang aku katakan. Amin, saudaraku. Selanjutnya kita buka di Kidung Agung 6, saudaraku. Kidung Agung 6 ayat 3. Saya akan bacakan di sini. Ayat 3-nya, aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Saudara tahu bahwa Allah merindukan kita. Kita ini kekasihnya Allah, begitu dekatnya keinginan kehubungan intim itu. Saudaraku, di sini katakan, aku kepunyaan kekasihku. Saudara tahu bahwa kita bisa mengatakan, Tuhan, aku ini kepunyaan Engkau. Dan di sini dikatakan, dan kepunyaanku kekasihku, dan Tuhan itu kepunyaan aku. Bisakah saudara mengatakan, Tuhan, aku ini kepunyaan Engkau, dan Engkau adalah kepunyaan aku. Saudara, itu adalah hubungan yang intim yang Tuhan rindukan. Dengan sangat-sangat Tuhan rindukan, saudaraku. Tidak ada masalah dengan semuanya. Pada saat ini mungkin saudara mengalami masalah, mengalami tekanan, mengalami kekhawatiran, mengalami apapun, bahkan keuangan. Tapi Tuhan mengatakan satu saja yang perlu, duduk di dalam hadiratnya Tuhan. Amin, saudaraku. Kita buka lagi firman Tuhan di 1 Korintus 13. 1 Korintus 13, saudaraku, ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, saya mau katakan, walaupun saudara memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini, saudaraku, dikatakan di sini, sekalipun aku membagikan segala sesuatu, walaupun saudara begitu baik melakukan pekerjaan saudara, melakukan segala pelayanan saudara, tapi Tuhan mengatakan di sini, sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, saya mau katakan, tanpa kita punya kasih, semua yang kita lakukan adalah sia-sia. Hidup kita ini berbicara mengenai kekekalan, saudara. Apa yang kita lakukan itu berbicara mengenai kekekalan. Benarkah akan menuju kepada kekekalan? Keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan kekekalan, yang suatu saat kita tidak akan pernah menyesalinya. Amin, saudaraku. Saudara, saya mau katakan, orang yang mendapatkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Firman Tuhan mengatakan, orang yang mengandalkan Tuhan akan penuh dengan harapan-harapan, saudaraku. Tidak akan pernah ditinggal. Saudara tahu bahwa Allah sangat-sangat mengasihi kita. Mengapa kita ingin mengasihi Dia? Saudaraku, karena terlebih dahulu Dia sudah mengasihi kita lebih daripada nyawanya. Bahkan Dia menggantikan kita, menggantikan saya, saudaraku, di kayu salib untuk memberikan nyawanya sepenuhnya, 100% kasihnya, tidak dikurangi, saudaraku, kasihnya Tuhan kepada kita, saudaraku.
Dia memberikan seluruh hidupnya, bahkan waktu dia lahir, dia mengalami kesengsaraan di bumi, dan dia naik ke surga. Itu untuk kita, saudaraku, supaya kita bisa memiliki hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Amin, saudara. Kita buka lagi 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 19. Di sini katakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Di ayat 20-nya, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, tidak dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, kita tidak mungkin bisa punya kasih tanpa kita terlebih dahulu mengasihi Allah. Bagaimana kita mengasihi Allah? Yaitu duduk diam di hadiratnya, menikmati. Saudaraku, kita harus tahu apa yang saya lakukan. Saudara harus berpikir bahwa Tuhan, hari ini saya tidak sanggup melakukan sesuatu tanpa Engkau. Tuhan, hari ini saya mau duduk diam di kaki-Mu karena saya membutuhkan Engkau. Engkau adalah segala-galanya. Saudara harus berpikir bahwa waktu saudara keluar tanpa Tuhan, tanpa hubungan intim dengan Tuhan, saudara harus ingat bahwa saudara bisa gagal. Amin, saudaraku. Tapi hubungan intim dengan Tuhan tidak akan pernah gagal. Amin, saudaraku. Saudara, saya bagikan poinnya, saudaraku. Mengapa Maria mengambil bagian yang terbaik, yang tidak bisa diambil daripadanya? Saudaraku, poinnya adalah karena Maria memiliki kerinduan duduk di kaki Tuhan. Kita harus punya keinginan, saudaraku, untuk duduk mengambil bagian di kaki Tuhan. Untuk Tuhan, saya mau duduk di kaki-Mu pada hari apapun masalah. Saya percaya waktu saya duduk di kaki Tuhan, damai sejahtera Allah ada dalam hidup saya. Yang kedua adalah, saudaraku, poinnya adalah Maria mau menikmati hadirat Tuhan. Saudaraku, karena dia mengasihi, dia mau mengasihi Tuhan. Saudaraku, kita percaya bahwa kita tidak bisa mengasihi Tuhan kalau Tuhan tidak menaruh kasih itu di dalam kita. Kalau Dia tidak terlebih dahulu mengasihi kita. Tapi waktu kita punya keinginan untuk mengasihi Dia, Tuhan akan taruh kasih itu. Amin. Yang ketiga adalah Maria fokus dan pikirannya tertuju kepada Kristus. Amin, saudaraku. Dia mengambil bagian, fokus bukan kepada masalah. Berapa banyak kita fokus kepada kelemahan kita, kelemahan saudara kita, anak-anak kita, kelemahan orang tua kita, kelemahan sekeliling kita, lingkungan kita. Kita begitu fokus. Tapi Tuhan mau Maria mengambil keputusan fokus. Dia tahu mungkin pada saat itu rumahnya berantakan, tapi dia tahu waktu Yesus masuk ke rumahnya, itu kesempatan dia. Mungkin itu hanya sekali dalam hidupnya dia duduk di kaki Tuhan. Karena ini kesempatan yang Tuhan berikan baginya. Dia ambil kesempatan itu untuk mendengarkan. Dia tahu bahwa hidupnya akan berhasil waktu dia duduk diam di kaki Tuhan. Yang keempat, saudaraku, menginginkan Yesus lebih dari apapun, saudaraku. Maria menginginkan Yesus lebih daripada apapun. Dan dia tahu, saudaraku, kerinduannya adalah mendengar apa yang Tuhan katakan, saudara. Saya percaya bahwa kita bisa mendengar Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Bahkan menguatkan kita melalui firman-Nya waktu kita duduk dekat kaki Tuhan. Amin, saudaraku. Kita buka lagi di Mazmur 17 ayat 8. Mazmur 17, saudaraku, ayat 8. Di sini dikatakan, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu, saudaraku. Peliharalah aku seperti biji mata. Bayangkan, saudaraku, Tuhan memelihara kita itu seperti biji matanya. Di hadapan Tuhan kita ini tidak ada yang kurang, saudaraku. Kita begitu sempurna di mata Dia. Sembunyikanlah aku dalam
naungan sayap-Mu. Kerinduan Maria adalah berada di dekat Tuhan. Karena waktu dia dinaungi oleh Tuhan, dia aman. Bahkan apapun tidak akan menimpa dia. Saya percaya apapun tidak akan pernah menimpa saudara. Bahkan saudara, corona atau apapun tidak akan pernah menimpa kita waktu kita berada dalam naungan Tuhan. Amin saudaraku. Tapi saudara tidak boleh coba-coba. Amin. Saudara mencobai Tuhan, wah dekat-dekat saja sama orang corona supaya kena, nggak bisa saudaraku, amin. Saudara Tuhan juga kasih saudara hikmat untuk menjalani kehidupan saudara di masa-masa sukar. Amin. Kita buka lagi saudaraku di Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Saya akan bacakan di sini saudaraku. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, saya mengatakan, waktu kita duduk dekat Tuhan, tidak ada kegagalan di dalamnya, saudara. Jangan kita pikir, wah masa duduk-duduk saja di kaki Tuhan. Enggak, saudara. Kita ini kepunyaan Tuhan. Tadi Tuhan katakan, aku ini kepunyaan kekasihku. Kita ini kepunyaan Tuhan. Tuhan tahu pekerjaan yang terbaik buat kita. Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan arahkan hidup kita pada berkat-berkat-Nya. Tuhan akan arahkan hidup kita pada hal-hal sukacita, yang mendatangkan sukacita. Saudara, saya mengatakan kalau saudara baca di Ulangan, saudaraku, bagaimana Tuhan memberikan janji-janjinya kepada keturunan Abraham, saudaraku. Bahwa Tuhan mengatakan, asalkan kau mendengar dan melakukan apa yang kuperintahkan, kamu akan menikmati berkat-berkat susu dan madu di tanah di mana kita ditempatkan, saudaraku. Tuhan menyiapkan berkat-berkatnya waktu kita bekerja. Tuhan memberkati kita. Kita bukan dengan susah payah, karena susah payah bukan bagian kita. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Bagaimana caranya? Waktu kita mengambil bagian yang benar. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkan. Waktu kita duduk, saudara, saya mau katakan, kita harus menginginkan Allah daripada masalah-masalah kita. Mungkin kita berdoa di hadapan Tuhan, saudara harus lebih menginginkan Allah, menginginkan kehadiran Yesus itu, saudara, daripada saudara masalah saudara diselesaikan. Saudara harus lebih menginginkan kehadiran Allah waktu saudara duduk diam di hadiratnya, daripada saudara ingin diberkati daripada berkat-berkatnya. Amin saudaraku. Saudara harus lebih menginginkan Dia. Dia tahu yang terbaik bagi saudara. Amin. Tuhan akan tunjukkan, tuh firman Tuhan mengatakan, saudaraku, di firman-Nya bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan waktu kita duduk di hadiratnya. Waktu kita mengambil bagian yang perlu, saudaraku. Saudara harus memulai hidup kita dengan kasih kepada Allah. Amin. Bukan kasih kepada pekerjaan, bukan kasih kepada anak-anak kita terlebih dahulu. Waktu kita bisa mengasihi Allah, maka tadi firman-Nya mengatakan, maka kita akan bisa mengasihi saudara seiman kita. Kita tidak mungkin bisa mengasihi saudara seiman kita, anak-anak kita, bahkan istri suami kita, tanpa kita terlebih dahulu mengasihi Allah. Kita tidak bisa menuntut orang untuk berubah, saudara. Maka saudara-saudara kita yang belum bertobat untuk berubah, kalau tidak terlebih dahulu kita mengambil bagian yang perlu, yaitu duduk diam di kaki Tuhan. Saudara, saya percaya, saudaraku, pada hari ini saya percaya bahwa saudara akan mengambil bagian dan menginginkan Yesus seperti Maria. Saya tahu bahwa saudara memiliki banyak pekerjaan. Saudara melakukan bisnis ini dan bisnis itu, saudara. Saya percaya bahwa saudara diberkati. Tapi ingat satu hal, saudaraku. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Firman Tuhan mengatakan, cari dahulu kerajaanku. Artinya cari dulu Allah. Duduk di hadirat, menginginkan Dia seperti kekasih kita, saudaraku. Cari dahulu kerajaan, maka semuanya ditambahkan.
penyembahan kita bagi kemuliaan-Nya, doa-doa kita bagi kemuliaan-Nya, duduk diam di hadirat-Nya bagi kemuliaan-Nya. Amin saudaraku, saya percaya pada hari ini saudara mari ambil bagian untuk duduk diam di hadirat Tuhan. Apapun masalah saudara, apapun yang saudara alami pada hari ini, apapun mungkin saudara kekurangan, saudara mengalami sakit penyakit, cari dulu dah kerajaannya, maka semua ditambahkan. Amin saudaraku, mari kita berdoa, kita tutup mata kita, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu kami inilah kekasih-Mu Tuhan, yang Kau selalu rindukan untuk kami bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, mendengarkan apa yang Kau katakan dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa pada hari ini. Kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami mau terlebih dahulu mencari kerajaan-Mu daripada yang lain. Kami mau fokuskan pikiran kami, hati kami hanya kepada Engkau. Bahkan mungkin kami mengalami banyak tekanan-tekanan di luar sana. Bahkan dari pihak perusahaan kami, kantor kami, dari manapun, bahkan keluarga kami. Tuhan, kami mau menyerahkannya dalam tangan-Mu. Kami mau Tuhan pada hari ini Tuhan, mau mengambil bagian Tuhan untuk duduk diam di hadirat-Mu seperti Maria. Kami tidak mau Tuhan, Kau mengatakan hanya satu saja yang perlu, yaitu Yesus Kristus. Kami gak mau kehilangan Engkau, kami gak mau kehilangan hadirat-Mu, kami gak mau kehilangan suara-Mu. Kami mau terus mendengar, kami mau terus merenungkan firman-Mu Tuhan. Karena itu menjadi kekuatan kami, karena itu menjadi jawaban di dalam hidup kami. Tuhan, kami bisa menanggung segala perkara waktu kami duduk diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk kekekalan yang Kau berikan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Kau berikan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah. Terima kasih untuk hubungan yang intim. Terima kasih Kau menarik kami datang kepadamu mulai pada hari ini. Dan kami akan semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Pelihara jemaat-Mu hari ini Tuhan. Dengan kasih Allah, nyatakan bahwa Engkau hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami mau melihat mujizat demi mujizat. Kami mau melihat Tuhan begitu besar dalamnya kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami semua yang percaya katakan amin. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati saudara semua. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Saudara diberkati pujian penyembahan. Amin. Nah, saatnya kita akan memberi Bapak Ibu, sebab prinsip kerajaan surga adalah memberi. Amin. Jadi saatnya kita akan berikan terbaik, seperti hal yang terjadi pada Kisah Rasul, di mana pada saat Petrus memberikan apa yang berharga dalam hidupnya pada orang lumpuh tersebut bisa berjalan. Bagaimana mungkin tidak Tuhan berikan bagi kita pada saat kita memberi. Jadi Bapak Ibu, saat kita memberi adalah saat di mana Tuhan mencurahkan rohnya bagi kita. Karena dibilang berilah maka kamu akan diberi. Makanya kini saatnya kita akan memberi, membuka lumbung-lumbung kita supaya Tuhan berkati. Amin. Kita percaya apa yang kita beri itu mendatangkan berkat, sukacita atau mujizat bagi kita dan bagi sekeliling kita. Amin. Sebagai dasar kita untuk memberi, saya akan bagikan di Kisah Rasul 3 ayat 6. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Amin. Firman Tuhan ini menceritakan bagaimana pada saat Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah, dan di teras atau di pintu gerbang Bait Allah ada orang yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga dia tidak bisa berjalan. Namun pada saat Petrus melihat orang tersebut, belas kasihan turun pada orang tersebut, dan Petrus berkata bahwa emas dan perak apa yang diharapkan orang tersebut untuk diberi kepadanya itu tidak ada pada Petrus. Namun ada yang jauh lebih berharga daripada itu, yaitu mujizat kesembuhan yang tersediakan. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita berikan hari ini itu bisa mendatangkan berkat atau sukacita atau mujizat bagi orang lain yang membutuhkannya. Kita percaya pada saat kita memberi kepada Tuhan, Tuhan tahu kemana apa yang kita beri ini akan Tuhan gunakan untuk memuliakan, untuk memperluas kerajaannya di bumi ini. Amin. Kita percaya
Tuhan memberkati, Tuhan menggenapi janjinya bagi kita. Semakin kita memberi, semakin kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih buat firman-Mu dan juga kasih-Mu bagi kami Tuhan. Saatnya kami mau memberi, kami percaya saat kami memberi, kami diberkati terlebih dahulu oleh Engkau. Bapa, berkati setiap tangan yang memberi, biarlah Tuhan Yesus kami diberkati, pekerjaan kami, rumah tangga kami, sukacita kami penuh Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan, yang beban berat Kau hiburkan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, biarlah Tuhan Yesus nama-Mu dipermuliakan pada saat kami memberi dengan sungguh-sungguh. Terpujilah Kau Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh mentransfer persembahan ataupun perpuluhan Ibu Bapak pada rekening gereja yang sudah kita sediakan pada slide berikut. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, saya percaya saudara diberkati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara diberkati firman Tuhan, saudara diberkati pujian penyembahan. Saya percaya sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup saudara dalam hari-hari ini. Karena alam menyertai saudara, sukacita saudara penuh. Saya percaya saudara akan mengalami hal-hal yang dahsyat. Mari kita akan tutup ibadah kita. Saya percaya bahwa minggu-minggu ini saudara akan mengalami hal-hal yang dahsyat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan Engkau, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, kami mengucap atas kemurahan daripada Engkau. Kami melihat Tuhan perkara-perkara yang dahsyat akan terjadi melalui jemaat-Mu, dimanapun jemaat-Mu berada. Kami melihat sesuatu hal yang besar akan terjadi di dalam hidup mereka. Berkati, lindungi semuanya, baik yang di luar kota. Kami berdoa perlindungan-Mu sempurna di dalam hidup mereka, dan kami percaya Tuhan mujizat dan kuasa-Mu menyertai mereka. Kami percaya kami tolak setiap sakit penyakit, kami tolak setiap kelemahan tubuh jiwa roh, jemaat Engkau sempurna. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan saudara, mari kita terima berkat yang daripada Tuhan, berkat yang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati kita, diberkati kita pada saat kita masuk, diberkati kita pada saat kita keluar, diberkati rumah tangga saudara, diberkati bisnis, usaha saudara, sekolah saudara, kuliah saudara, diberkati. Apa yang saudara kerjakan akan berhasil. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan semakin nyata dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua mengatakan amin.